Dalang sebenarnya dari dunia One Piece adalah Joy Boy. Poneglyph, kerajaan kuno, dan Buah Sangat adalah bagian dari rencana gilanya selama 1000 tahun untuk menyelamatkan dunia dan mewujudkan fajar baru atau menghancurkan segalanya selamanya. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita mulai dengan bagian pertama dari rencana 3 lapis yang gila ini. Pasalnya rencana Joy Boy sebenarnya menciptakan 2 rencana baru di era saat ini. Satu oleh Raja Bajak Laut yaitu Roger dan satu lagi oleh muridnya yaitu Shanks. Jadi saya pikir ini semua akan menjadi lebih masuk akal jika kita benar-benar mulai dari tengah-tengah dan menguraikan rencana Roger terlebih dahulu, karena dia adalah orang yang benar-benar mengikat masa lalu dan masa depan secara bersamaan. Baiklah, hal pertama saya pikir kita dapat berasumsi bahwa pengejaran Shanks terhadap Buah Nika karena warisan Roger. Di chapter 968, kita pertama kali mengetahui bahwa Roger berbicara singkat dengan Shanks tepat setelah menemukan One Piece dan itu menyebabkan dia menangis. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, Shanks mencuri Buah Nika dari pemerintah dunia dan membawanya ke desa Fusa di mana Luffy kemudian memakannya. Sekarang saya yakin kedatangan Shanks ke East Blue sebenarnya juga merupakan bagian dari rencana Roger untuk memberikan es buah iblis Nika. Seperti yang kita pelajari di chapter yang sama bahwa bajak laut Roger datang terlalu dini ketika mereka sampai di Laugh Tale. Hal ini tersiratkan bahwa Shirahoshi alias senjata kuno Poseidon masih harus dilahirkan dan kemudian akan tumbuh dewasa yang akan memakan waktu sekitar 25 tahun. Hal ini sangat cocok saat Akagami no Shanks mencuri Buah Nika, dan berapa umur es saat di momen penting ini. Tapi tunggu sebentar, mengapa saya berpikir bahwa rencana Roger berkisar pada es? Nah, sekali lagi di chapter 968, Roger benar-benar menegaskan bahwa dia bermaksud agar anaknya menemukan One Piece. Dia meneriakkan ini di depan wajah Silver Rayleigh, dan kemudian membubarkan bajak laut Roger dan pergi untuk bertemu es. Tapi yang jelas es perlu dilatih. Dan karena penyakitnya, Roger tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukannya sendiri, dan dengan demikian Roger memberikan putranya kepada saingannya yaitu Monkey D. Garp. Sekarang, sejujurnya, ini tampak seperti pilihan yang cukup aneh pada awalnya. Namun, Garp dan Roger pernah bekerja sama di masa lalu, misalnya, untuk mengalahkan Rocks di God Valley, tempat di mana naga langit sepenuhnya menunjukkan sifat buruk mereka. Sekarang, berdasarkan fakta bahwa Garp juga merupakan anggota klan D yang terkenal yang akan kita bahas nanti dan fakta bahwa Sengoku dan Akainu tampaknya memiliki semacam gagasan tentang sejarah sebenarnya berdasarkan reaksi mereka terhadap pesan Vegapunk di chapter 1116. Saya pribadi tidak akan terkejut sama sekali jika Roger memilih Garp, karena dia juga tahu lebih banyak tentang sejarah dunia yang sebenarnya. Mungkin God Valley dan Rocks lah yang berbagi keberadaan Laugh Tale dan Poneglyph dengan Roger dan Garp. Namun yang lebih penting lagi, Roger memiliki seorang anak dengan Potgas Deruge yang merupakan salah satu dari anggota klan D lainnya. Dan berkat pesan Vegapunk yang terpotong di akhir chapter 1117, hal itu kini menjadi sangat jelas betapa pentingnya Will of D dan klan D bagi sejarah dunia yang sebenarnya. Roger jelas ingin memiliki anak yang ditakdirkan untuk menjadi sosok yang hebat, dan Roger membangun pergaulan anaknya dengan sekelompok anggota dari klan D. Sekarang yang tersisa hanyalah memastikan bahwa Shanks mendapatkan Buah Nika untuk es, dan es mendapat support sepanjang perjalanannya untuk menjadikannya Dewa Matahari Nika berikutnya. Jadi apa yang dilakukan Roger selanjutnya adalah menempatkan anggota krunya yang paling terpercaya di seluruh Grand Line pada posisi-posisi kunci. Seperti yang bisa kita lihat, Crocus dipasang tepat di awal Grand Line yaitu di Reverse Mountain. Dan Rayleigh diposisikan di tengah Grand Line yaitu Pulau Sabaody. Kedua tempat tersebut harus dilalui oleh setiap bajak laut yang mencoba melakukan perjalanan di dunia baru. Crocus benar-benar mengarahkan Luffy ke arah yang benar, memberitahu Luffy tentang Laugh Tale, dan memberi mereka log post untuk mengarahkan mereka ke arah yang benar. Dan tentu saja kemudian kita melihat Raja Kegelapan Rayleigh. Setelah mendengar tentang Luffy dari Shanks, tentu saja dia juga yang menyelamatkan topi jerami dan kemudian melatih Luffy baik secara fisik maupun mentalnya dengan mengajarinya cara mengontrol hakinya dan membantunya mengatasi traumanya atas kematian es. Dia juga berperan penting pada bajak laut topi jerami dalam mencapai dunia baru karena hanya dialah teknisi satu-satunya yang melapisi kapal Tosatsuni, dan berdasarkan betapa strategisnya kedua mantan bajak laut Roger ini ditempatkan di sepanjang Grand Line. Saya percaya bahwa salah satu legenda Skopper Gaban kemungkinan besar sedang bersantai di Pulau Lodestar yang merupakan pulau terakhir di Grand Line sambil menunggu kedatangan Joy Boy yang baru. Tapi sekali lagi, itu adalah teori yang berbeda. Dan jika Anda ingin mengetahui teori itu maka beritahu saya biar saya nanti akan membuatkan teorinya. Yah, bagaimanapun juga setelah semua persiapan ini dilakukan dan dia telah menjadi ayah dari seorang putra, Roger kemudian menyerahkan diri yang menyebabkan lahirnya era bajak laut terhebat. Sesuatu yang kemungkinan besar akan membuat putranya sendiri melakukan perjalanan untuk mengejar One Piece dan tanpa mengetahui takdir yang telah ditentukan untuknya. Selain semua ini, saya yakin Toki istri Oden dan anggota kru Roger sebenarnya juga mengetahui fase Joy Boy dalam rencana yang akan saya bahas sebentar lagi. Karena ingat, dia sebenarnya melakukan perjalanan ke masa kini dari abad kekosongan, dan itulah mengapa dia mengirim Momonosuke dan Kinemon ke masa depan tepat dan di mana mereka perlu membantu The Next Joy Boy. Namun saya akan membahasnya lebih lanjut sebentar lagi. Untuk saat ini, mari kita bicara tentang bagaimana Shanks terus menyusun rencana Roger dan apa yang harus dia lakukan ketika Luffy benar-benar memakan Buah Nika sebelum es sempat memakannya.
Jadi, rencana Shanks seperti yang sudah saya bahas. Shanks kemungkinan besar mencari es bukan Luffy di Dawn Island. Tapi jelas dia harus benar-benar beralih dari rencana Roger begitu Luffy yang merupakan juga anggota dari klan D memakan buah nikah. Atau mungkin buah nikah yang membuatnya memakannya. Jadi dia mendedikasikan semua sumber dayanya untuk memastikan bahwa Luffy akan mendapatkan One Piece, dan memberinya simbol yang akan memastikan bahwa siapapun yang bertemu dengannya akan tahu siapa dia. Tentu saja kita sedang membicarakan topi jerami Roger. Lagi pula Shirohige dan Mihawk tampaknya langsung memahami pentingnya topi Roger dan apa artinya bagi Luffy jika memilikinya. Misalnya, kita tahu bahwa Shirohige mengetahui One Piece dan beberapa sejarah yang sebenarnya setelah berbagi sake dengan Roger sebelum kematiannya. Dia pun mengetahui kebenaran tentang klan D. Dan kebetulan saat Whitebeard menghubungkan bahwa Luffy adalah saudara laki-laki S juga terjadi saat dia melihat topi jerami itu. Ingat, sebelum seluruh perang terjadi, Shanks bertemu dengan Shirohige untuk mendiskusikan Blackbeard, tapi dia jelas tahu bahwa Shanks memiliki topi jerami dan telah memberikannya kepada orang lain. Singkatnya, topi jerami melambangkan orang yang dipercayakan oleh Shanks atas tekad Roger. Faktanya, itulah alasan yang tepat mengapa menurut saya Shirohige menginvestasikan semua kepercayaan dan sumber dayanya pada Luffy untuk menyelamatkan S di Marineford. Saya tidak berpikir itu hanya keberuntungan bodoh atau Luffy yang begitu karismatik. Lagi pula, Shirohige telah membawa S ke kapalnya dan mengetahui tentang tujuan dan impiannya. Hal ini menjadi sangat jelas setelah mengetahui seberapa dekat Roger dan Shirohige bahwa S menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya mungkin adalah sesuatu yang sebenarnya ingin diwujudkan oleh semua bajak laut terhebat ini. Shirohige, Roger, Shanks, semuanya secara aktif mendorong agar S menjadi Raja Bajak Laut berikutnya. Setidaknya sampai Luffy kemudian menjadi Joy Boy. Dan yang cukup menarik, menurut saya Mihawk juga mengalami hal yang sama. Dia melihat Luffy untuk pertama kalinya dan segera pergi dan berbicara dengan Shanks. Dia juga menyelamatkan nyawa Zoro dan akhirnya melatihnya demi Luffy. Sesuatu yang tampaknya benar-benar di luar karakternya, terutama saat Zoro berlutut dan memohon. Pada awalnya Mihawk merasa muak dengan hal ini sampai dia menyadari bahwa Zoro melakukannya demi Luffy. Dan faktanya bahwa Shanks merupakan rival Mihawk namun juga sekaligus teman baiknya. Sangat masuk akal jika Mihawk setelah melihat kemauan dan pengaruh gila yang dimiliki Luffy pada orang lain sehingga dia mau melatih wakil kapten bajak laut topi jerami tersebut. Dia berkontribusi aktif dan sejujurnya juga dia benar-benar terpengaruh oleh aura dari Joy Boy yang ada pada dalam diri Luffy. Shanks yang mengerahkan semua sumber dayanya ke Luffy, juga merupakan dari bagian rencana Roger. Crocus melakukan semua yang dia bisa untuk membantu Luffy, dan kita tahu bahwa Shanks dengan senang hati berbicara dengan Rayleigh tentang Luffy setelah memberinya topi jerami dan kehilangan lengannya atau mengorbankan lengannya. Bagi saya, itu adalah indikasi yang jelas bahwa Rayleigh melihat topi itu dan senyum ceria Luffy dan kemudian dia menaruh harapan pada Luffy si topi jerami. Dengan kata lain, Luffy adalah orang yang ditunggu-tunggu di Sabaody sesuai rencana Roger. Perkataannya tentang kru yang menemukan jawaban berbeda di Laugh Tale juga akan memberikan tujuan yang besar. Roger dan krunya sampai pada satu kesimpulan yang saya yakini setelah menyaksikan kengerian kerajaan kuno di Laugh Tale dan nasib dunia yang mengerikan. Namun jika mereka tahu bahwa mereka hanya perlu mengulur waktu 20 tahun lagi hingga fajar baru dapat terbentuk, mungkin tawa mereka hanya sekedar melihat betapa lucunya mereka melakukan semua upaya ini. Dan hal itu praktis tidak ada gunanya dalam sisa umur hidup mereka. Terlepas dari itu, Rayleigh tampaknya mengulangi hal ini di chapter 1116, dia terlihat minum-minum di bawah meja dan berbicara tentang meninggalkan kesenangan ke era baru saat Vegapunk mengungkap bagian dari nasib dan sejarah dunia yang mengejutkan. Shanks yang menduplikasi rencana Roger juga akan menjelaskan dengan cukup sempurna mengapa karakter seperti dia, krunya, Crocus dan Rayleigh semuanya tampaknya telah dipersiapkan untuk perjalanan bawah laut. Saya yakin hal ini sedikit mengejutkan Anda, karena kita tahu bahwa banjir besar menenggelamkan sebagian besar dunia kuno. Dan jika rencana besarnya berkisar pada sesuatu yang sekarang berada di bawah lautan, bisnis gelembung Rayleigh, Crocus yang hidup di dalam ikan paus, dan kru berambut merah yang semuanya tidak memakan buah iblis akan membuat semua itu jauh lebih mudah. Yah, jadi inilah menurut saya rencana lengkap dari Akagami no Shanks. Langkah pertama adalah mencari buah nikah dan memberikannya kepada S. Namun, dia telah gagal sejak Luffy memakannya secara tidak sengaja. Dan jika kita mengklaim bahwa buah Zoan memiliki kehendaknya sendiri, dan Roger secara aktif memastikan putranya akan mewarisi kehendak klan D, hal ini sepertinya menyiratkan bahwa anggota klan D perlu mengonsumsi buah dewa tersebut dengan cara atau bentuk apapun. Selanjutnya, Shanks kemudian mengarahkan Luffy ke jalur di mana dia menjadi benar-benar ingin menjadi seorang bajak laut dan mengerahkan semua sumber daya dan sekutunya untuk membantu Luffy. Termasuk Crocus, Rayleigh, Mihawk, dan bahkan Shirohige. Setelah itu, dia kemudian memutuskan untuk bersembunyi dan menarik perhatian di balik tirai, mendorong segala sesuatunya ke arah yang benar untuk Luffy seperti yang kita lihat dia lakukan dalam kunjungannya bertemu Gorosei pada chapter 907. Namun, selama perang Marineford, nyawa Luffy berada dalam bahaya, jadi dia muncul untuk menyelamatkannya secara khusus. Sekarang, secara kebetulan, anggota klan lainnya yaitu Trafalgar Delao, akhirnya menyelamatkan Luffy dan membawanya pergi dan Rayleigh kemudian melatihnya. Dan setelah semua ini, Shanks kemudian kembali bersembunyi hingga akhirnya dia melihat Luffy membangunkan kekuatan nikahnya.
Sekarang dengan pencapaian besar ini, dia kemudian berlayar menuju One Piece saat dia menyadari bahwa penantian 25 tahun telah berakhir dan fajar baru semakin dekat. Yah, jadi menurutku rencana Roger dan Shanks masuk akal di sini. Tapi mengapa semua itu begitu penting? Tentu saja itu semua berkat Joy Boy Mega Plan. Mari kita paparkan beberapa landasan yang akan membantu mewujudkan rencana 1000 tahun yang luar biasa ini. Berikut beberapa hal yang kami ketahui secara pasti sebagai fakta tentang Joy Boy dan apa yang ingin ia capai. Yang pertama, pada titik ini menjadi sangat jelas bahwa Joy Boy sendiri yang memiliki buah Nika dan menggunakannya untuk melawan pemerintah dunia. Kami sebenarnya pernah melihatnya dengan wujud klasik Nika. Karakter seperti Zunesa, Raksasa Besi, dan Vegapunk semuanya berkomentar tentang kekuatan Gear 5 milik Luffy. Entah karena kembalinya Joy Boy, atau setidaknya mengingatkan mereka pada Joy Boy atau Nika. Kita benar-benar melihat ini pada Raksasa Besi dan Vegapunk di chapter 1111, 1115, 1116, 1117, dan 1118. Dan Zunesa bahkan mengkonfirmasi hal ini saat kebangkitan pertama Gear 5 Luffy di chapter 1043. Vegapunk juga mengkonfirmasi kepada kita bahwa Nika dan Joy Boy sebenarnya bukanlah orang yang sama, yang berarti bahwa Joy Boy pasti telah memakan buah iblis Nika selama abad kekosongan dan kami juga telah belajar banyak dari Vegapunk tentang abad kekosongan yang benar-benar membantu memperkuat seluruh teori tentang Mega Plan Joy Boy. Karena pada titik tertentu, kami mengetahui bahwa Joy Boy bertarung melawan 20 kerajaan, dan sebagai akibat penggunaan senjata kuno, dunia terendam banjir setinggi 200 meter. Sekarang apakah Anda berpikir bahwa banjir terjadi secara bertahap 1 meter demi 1 meter atau sekaligus? Atau Anda setuju dengan saya bahwa itu bisa saja merupakan dua banjir yang berbeda, seperti yang saya bahas dalam teori Bing Shake? Dunia sudah kebanjiran, itu fakta, dan senjata kuno serta Joy Boy ada hubungannya dengan hal itu. Secara pribadi, saya percaya bahwa rencana Joy Boy bergantung pada salah satu dari dua kemungkinan hasil di sini. Dan itulah alasan mengapa Rayleigh menyiratkan bahwa kelompok topi jerami mungkin bisa sampai pada kesimpulan lain ketika dia mencapai Laugh Tale. Entah membanjiri dunia menggunakan senjata kuno, menciptakan era yang benar-benar baru, atau menghancurkan Redline dan melenyapkan air banjir dari dunia One Piece. Tentu saja salah satu dari hal ini dapat mencapai tujuan yang sama yaitu mengalahkan pemerintah dunia yang jahat dan secara tidak sengaja menciptakan mitos All Blue. Sesuatu yang kita semua tahu perlu terjadi agar impian pribadi Sanji dapat tercapai. Dan karena kita tahu bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama, dan dia memulai perjalanan yang akhirnya mengarah pada perang besar dan akhirnya melepaskan semua senjata kuno, kita sebenarnya dapat menarik beberapa kesimpulan yang sangat penting dari semua ini. Misalnya satu hal yang pasti adalah bahwa senjata kuno tersebut kemungkinan besar terkait langsung dengan Nika, bukan pada Joy Boy. Lagi pula jika Joy Boy menggunakan buah Nika, dan hal itu yang menyebabkan teknologi kuno aktif seperti raksasa besi di sini. Yah, mungkin ada semacam rahasia pada wujud Nika atau kekuatan Nika yang terkait dengan semua ini. Kita juga tahu bahwa ras-ras yang sangat kuno, seperti raksasa dan Skypian, mereka menyembah Dewa Matahari Nika bukan menyembah Joy Boy. Dan sejarah mereka jauh lebih tua dari sekedar sejarah abad kekosongan. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu semua gambaran ras langit, matahari, dan mungkin api abadi dari cerita Sampul Enel. Dan kita akan mendapatkan Dewa Matahari Nika yang berpotensi turun dari luar angkasa bersama dengan senjata kuno jauh sebelum abad kekosongan. Dan sebenarnya perbedaan lain yang sangat penting di sini adalah bahwa senjata kuno dan senjata Jepang sebenarnya disebut senjata kuno. Meskipun kerajaan kuno salah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan sebenarnya disebut kerajaan besar, ada semacam pemisahan hubungan yang menurut saya banyak diasumsikan oleh penutur bahasa Inggris antara kedua faksi ini. Senjata kuno kemungkinan besar jauh lebih tua. Jadi jika kita berasumsi bahwa Nika membawa senjata kuno itu ribuan tahun yang lalu dan Joy Boy kemudian menemukannya maka kita benar-benar sedang digoreng di sini seperti yang akan Anda lihat sebentar lagi. Sekarang, pada titik tertentu, kerajaan kuno yang mungkin berubah menjadi pemerintahan dunia berdasarkan kekalahan Joy Boy dalam perang kuno sehingga mereka berhasil mengambil alih senjata kuno Uranus. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah, karena Imu menggunakan Uranus untuk menaikkan permukaan air laut setinggi 1 meter dengan menghancurkan Pulau Lulusia, sebuah fakta yang dikonfirmasi oleh Vegapunk di chapter 1115. Jadi pertanyaan sebenarnya di sini adalah apa tujuan Joy Boy? Dan mengapa Poneglyph mengarah ke sana? Dan saya pikir sebagian besar jawabannya mungkin terletak pada manusia misterius di dunia One Piece yang bernama Sein Narona Imu. Jadi apa yang sebenarnya kita ketahui tentang Imu? Ya, kita tahu pasti kalau Imu dan Nefertari Delili punya semacam hubungan yang mendalam dan aneh. Karena Imu adalah orang yang jarang sekali bicara tapi baru-baru ini dia terlihat menjadi banyak bicara tentang sosok Ratu Lili dan tampaknya dia sangat terobsesi dengan cerita masa lalu Ratu Lili. Itu terlihat ketika Imu menatap foto potret besar Ratu Lili yang terpajang di dinding seperti yang terlihat di chapter 1117, dan juga Imu terlihat memiliki foto Vivi yang merupakan keturunan dari Ratu Lili yang terlihat di ruang bunga Mary Joyce. Dan berbicara tentang hal-hal yang Imu lakukan di Mary Joyce, kita juga tahu bahwa Imu juga menyimpan topi jerami raksasa di lemari es di suatu tempat yang tersembunyi di Mary Joyce. Sekarang saya ingin kembali ke Lili di sini sebentar, karena kita juga tahu bahwa pada suatu saat menjelang akhir abad kekosongan Lili membuat kesalahan besar, setidaknya menurut Imu dia telah menyebarkan Poneglyph ke seluruh dunia.
Seperti yang kita ketahui, Poneglyph jelas sangat penting karena menceritakan kisah nyata abad kekosongan dan juga memberikan petunjuk tentang pulau terakhir yaitu Laugh-Tale. Serta senjata kuno yang tersisa, atau setidaknya yang pasti yaitu Pluton dan Poseidon. Belum lagi Poneglyph ini semuanya terhubung dengan ras dan klan yang sangat terkait dengan Joy Boy. Lunarian, Ming, dan manusia ikan adalah beberapa contohnya. Namun klan Kozuki juga sangat terikat dengan Poneglyph karena kami menemukan bahwa sebenarnya merekalah yang pertama kali menciptakannya. Kozuki Sukiyaki telah memberitahu Robin dan Lau tentang hal itu pada akhir arc Wano. Tapi lagi-lagi pertanyaannya kenapa semua itu penting bagi rencana Joy Boy? Yah, ada beberapa hal yang sangat aneh tentang Imu dan motif mereka. Dan menurut saya hal tersebut menjelaskan dengan baik tentang rencana rahasia yang sebenarnya. Dan izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Imu tidak langsung membunuh Luffy? Mengapa para ksatria suci tidak mengejarnya? Jika kebangkitan Dewa Matahari Nika begitu penting dan buruk bagi pemerintah dunia, mengapa Gorosei lah yang mencoba mengalahkan Luffy, bukan Imu? Sejujurnya, kami hampir tidak pernah melihat Imu mengambil tindakan apapun terhadap Luffy si topi jerami. Mengapa mereka juga tidak mencoba membunuh Tsunesa? Atau mengapa mereka tidak sepenuhnya menghancurkan raksasa besi tersebut yang terkait langsung dengan Joy Boy? Apa yang sebenarnya terjadi pada topi jerami raksasa yang disimpan Imu di Marijois? Jika Anda mengerti maksud saya, semua pertanyaan ini tidak mengarah pada seseorang yang benar-benar ingin Joy Boy mati atau ingin Joy Boy tetap tidak terbangun. Sekarang Gorosei punya cerita yang berbeda. Mereka jelas menginginkan hal itu, namun Imu sepertinya tidak terlalu ambil pusing. Dan dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, saya mengusulkan sebuah ide yang menarik, sesuatu yang menurut saya tidak terlalu populer. Namun bagi saya ide tersebut akan benar-benar memastikan kesepakatan dalam rencana Joy Boy. Saya percaya bahwa Imu merupakan penjahat besar yang jahat dan yang kita semua takuti tapi sebenarnya sedang berupaya untuk membantu mega plan Joy Boy. Mereka adalah orang dalam yang memastikan bahwa hanya cukup membangkitkan kembali Joy Boy akan membawakan fajar yang baru. Jujur saja, berdasarkan apa yang kita ketahui, Gorosei dan 20 kerajaan adalah orang-orang yang menentang Joy Boy. Mereka tidak ingin dia berhasil, tapi yang jelas tidak semuanya menentangnya, karena Lily misalnya, dia membuktikan kepada kami bahwa dia mempunyai sekutu dalam sistem itu. Jadi bagaimana jika Imu berperan sebagai penjahat, karena cintanya pada Lily atau pada Joy Boy dan mengetahui apa yang perlu dilakukan? Mereka melakukan upaya jangka panjang di sini untuk memfasilitasi reinkarnasi sebenarnya dari Joy Boy. Lagi pula bajak laut Roger yang hidup saat ini tidak punya urusan atau kepentingan lagi. Jika kebenaran dunia kuno itu begitu buruk sampai-sampai Imu takut jika informasi itu sampai bocor, maka seharusnya Rayleigh, Crocus dan semua orang di kru Roger saat itu seharusnya mereka semua sudah dibunuh sekarang. Namun sebaliknya, Imu malah memerintahkan kepada marinir dan pemerintah dunia untuk mencoba menangani karakter-karakter ini. Oleh karena itu izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya yakini. Joy Boy benar-benar mengatur semua itu ratusan tahun yang lalu dan bagaimana hal itu mengarah pada fajar baru di era saat ini yaitu Luffy. Joy Boy yang merupakan bajak laut pertama yang berlayar dan membangunkan semua senjata kuno dengan sengaja, atau bahkan mungkin secara tidak sengaja dia akhirnya menggunakannya dan membuat permukaan air laut menjadi naik. Kerajaan kuno yang terdiri dari 20 raja tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Mereka sendiri menggunakan Uranus, senjata kuno yang mereka peroleh untuk berperang melawan Joy Boy dan krunya. Sekarang, mengetahui bahwa ini mungkin akan menjadi pertarungan terakhirnya, dia menyusun rencana suatu hari nanti untuk memperbaiki semua kerusakan yang telah terjadi. Dia membuat Poneglyph bersama klan Kozuki, dan Lily kemudian menyebarkannya ke berbagai ras yang bersekutu dengannya. Mereka adalah suku Ming, suku Lunarian, manusia ikan, dan suku Sandoran, yang kita semua tahu dari Robin bahwa mereka ikut berperang dalam perang besar itu. Namun yang jelas Joy Boy harus menggunakan senjata kuno yang berada di bawah kendalinya yaitu Pluton dan Poseidon. Jadi dia memastikan bahwa manusia ikan menerima Poneglyph di mana dia berkata meminta maaf atas tindakannya. Sesuatu yang akan mengingkari janjinya kepada ras manusia ikan, kemungkinan besar merupakan pernyataan yang bermaksud baik bahwa dia tidak akan pernah benar-benar menggunakan Poseidon. Dia kemudian mempercayakan senjata kuno kepada klan Kozuki dan manusia ikan dan mereka akhirnya menyembunyikannya bersama kerajaan lain. Namun menurutku, karena salah satu dari 20 raja terpaksa membuat keputusan yang sangat sulit di sini. Berpihak ke musuh untuk melawan Lily dan Joy Boy atau diam-diam membantu mereka. Mereka harus memilih, dan karena itu mereka terus memfasilitasi segala sesuatu yang Joy Boy butuhkan, sambil memberinya perlawanan yang cukup agar tidak dicurigai. Pada akhirnya mereka harus menyaksikan atau bahkan mungkin mereka sendiri yang membunuh Joy Boy dengan darah dingin. Namun semuanya tidak hilang karena berkat penyebaran Poneglyph dan seseorang yang menjelajahi waktu yaitu Toki sehingga keinginan Joy Boy dapat terus berlanjut di masa depan. Toki sebenarnya akan melakukan perjalanan ke masa depan dan memastikan Kozuki bersekutu dengan pria yang ditakdirkan untuk membawa fajar baru. Tapi mungkin Toki menyadari bahwa dia terlalu dini dan kemudian mengirim putranya Momonosuke ke masa depan, di mana dia bertemu Luffy. Dan bolehkah saya menyebutkan bahwa sangat mencurigakan bahwa Momonosuke dan Shirahoshi sebenarnya lahir pada saat Toki tiba di masa sekarang, keduanya sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengendalikan senjata kuno, yang mungkin bukan sebuah kecelakaan sama sekali, tapi sebenarnya Toki membawa sesuatu dari abad kekosongan yang dapat mewariskan kekuatan tersebut.
Akibatnya, yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah pergi ke Laugh Tale, di mana mereka akhirnya akan belajar bagaimana menggunakan Poseidon, sosok yang terlalu dini bagi Roger untuk membantu membanjiri dunia sekali lagi atau menghilangkan banjir di dunia dan mengalahkan pemerintah dunia untuk selamanya. Dan pilihan itu sekarang ada di tangan Luffy si Joy Boy berikutnya. Atau mungkin dia hanya akan memilih untuk mewujudkan kebebasan sejati. Terlepas dari itu, teori ini sangat menarik untuk disusun, dan menurut saya ada cukup banyak teori di sana. Dan sebenarnya saya memiliki lebih banyak pemikiran tentang semua yang saya katakan sejauh ini. Jadi jika Anda memiliki sesuatu yang mendukung atau yang saya lewatkan, atau bahkan sesuatu yang membantahnya, jika Anda memiliki sesuatu, silakan tinggalkan ide Anda sendiri di komentar di bawah. Mari bersama-sama mengungkap sejarah dunia yang sebenarnya.